Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fereuliza. Di sini saya akan menyambung materi yang disampaikan oleh saudara Fajar, yang mana materinya transformasi konflik. Menggunakan istilah transformasi konflik secara lebih umum dalam menggambarkan situasi secara keseluruhan, yaitu pencegahan konflik bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras. Penyelesaian konflik bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui persetujuan damai. Pengelolaan konflik bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat. Resolusi konflik menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan. Transformasi konflik mengatasi sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial politik yang positif. Tahapan di atas merupakan satu kesatuan harus dilakukan dalam mengelola konflik, sehingga masing-masing tahap akan melibatkan tahap sebelumnya. Misalnya, pengelolaan konflik akan mencakup pencegahan dan penyelesaian konflik. Selanjutnya teori-teori utama mengenai sebab konflik. 1. Teori hubungan masyarakat menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok yang mengalami konflik, serta mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya. Selanjutnya, yang kedua, teori kebutuhan manusia menganggap bahwa konflik yang berakar disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia atau fisik, mental, dan sosial yang tidak dipenuhi atau dihalangi. Hal yang sering menjadi inti pembicaraan adalah keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi. Sasaran mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, serta menghasilkan pilih-pilihan untuk memenuhi kebutuhan itu. Yang ketiga, teori negosiasi. Teori negosiasi prinsip menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Sasaran membantu pihak yang berkonflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu dan memampukan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap, kemudian melancarkan proses kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak. Selanjutnya, yang keempat, teori identitas berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya suatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Melalui fasilitas lokarya dan dialog di antaranya pihak-pihak yang mengalami konflik sehingga dapat mengidentifikasi ancaman dan ketakutan di antara pihak tersebut dan membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka. Yang kelima, teori kesalahpahaman antar budaya berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Sasaran menambah pengetahuan kepada pihak yang berkonflik mengenai budaya pihak lain, mengurangi stereotip negatif yang mereka miliki tentang pihak lain. Yang keenam, teori transformasi konflik berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Penyebab konflik dapat terjadi hanya karena salah satu pihak memiliki aspirasi tinggi karena alternatif yang bersifat integratif dinilai sulit didapat. Ketika konflik semacam ini terjadi, maka ia akan semakin mendalam
bisa aspirasi sendiri atau aspirasi pihak lain bersifat kaku dan menetap. Tingkatan konflik interpersonal yaitu konflik internal yang terjadi dalam diri seorang. Konflik interpersonal akan terjadi ketika individu harus memilih dua atau lebih tujuan saling bertentangan dan bimbang mana yang harus dipilih untuk dilakukan. Konflik impersonal yaitu konflik yang terjadi antar individu, konflik yang ketika adanya perbedaan tentang isu tertentu, tindakan dan tujuan di mana hasil sangat menentukan. Konflik intergroup yaitu konflik antara anggota dalam satu kelompok. Setiap kelompok dapat mengalami konflik substantif atau efektif. Konflik substantif terjadi karena adanya latar belakang keahlian yang berbeda. Ketika anggota dari suatu komite menghasilkan kesimpulan yang berbeda atas data yang sama, sedangkan konflik efektif terjadi karena tanggapan emosional terhadap suatu situasi tertentu. Konflik intergroup yaitu konflik yang terjadi antar kelompok. Konflik intergroup terjadi karena adanya saling ketergantungan, perbedaan persepsi, perbedaan tujuan, dan meningkatkannya tuntunan akan keahlian. Konflik interorganisasi yang terjadi antar organisasi. Kelompok interorganisasi terjadi karena mereka memiliki saling ketergantungan suatu sama lain. Konflik terjadi tergantung pada tindakan suatu organisasi yang menyebabkan dampak negatif terhadap organisasi lain. Misalnya konflik yang terjadi antar lembaga pendidikan dengan salah satu organisasi masyarakat. Konflik intraorganisasi yaitu konflik yang terjadi antar bagian dalam suatu organisasi, meliputi konflik vertikal yang terjadi di antara pimpinan dan bawahan yang tidak sependapat tentang cara terbaik untuk menyelesaikan sesuatu. Misalnya konflik antar rektor dengan tenaga kependidikan. Konflik horizontal yang terjadi antar karyawan atau departemen yang memiliki hierarki yang sama dalam organisasi, misalnya antar tenaga kependidikan. Konflik klinis staff yang sering terjadi karena adanya perbedaan persepsi tentang keterlibatan staf dalam proses pengambilan keputusan oleh manajer lini. Misalnya konflik antar rektor dengan tenaga administrasi. Konflik peran yang terjadi karena seseorang memiliki lebih dari satu peran. Misalnya rektor menjabat sebagai ketua dewan pendidikan. Yang selanjutnya, materi selanjutnya pengelolaan konflik. Konflik dapat dicegah atau dikelola dengan disiplin. Mempertahankan disiplin dapat digunakan untuk mengelola dan mencegah konflik. Manajer perawat harus mengetahui dan memahami peraturan-peraturan yang ada dalam organisasi. Jika belum jelas, mereka harus mencari bantuan untuk memahaminya. Pertimbangan pengalaman dalam tahapan kehidupan konflik dapat dikelola dengan mendukung perawat untuk mencapai tujuan sesuatu dengan pengalaman tahapan. Misalnya perawat junior yang berprestasi dapat berpromosikan untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sedangkan bagi perawat senior yang berprestasi dapat dipromosikan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Suatu komunikasi yang baik akan menciptakan lingkungan yang terapeutik dan kondusif. Suatu upaya yang dapat dilakukan manajer untuk menghindari konflik adalah dengan menerapkan komunikasi yang efektif dalam kegiatan sehari-hari yang akhirnya dapat dijadikan sebagai suatu cara hidup. Mendengarkan secara aktif merupakan hal yang penting untuk mengelola konflik. Nah, untuk memastikan bahwa penerimaan para manajer perawat telah memiliki pemahaman yang benar, mereka dapat merumuskan kembali permasalahan para pegawai sebagai tanda bahwa mereka telah mendengarkan teknik atau keahlian untuk mengolah konflik tersebut. Pendekatan dalam resolusi konflik tergantung pada konflik itu sendiri, karakteristik orang-orang yang terlibat di dalamnya,
keahlian individu penyelesaian konflik, pentingnya isu yang menimbulkan konflik, dan ketersediaan waktu dan tenaga. Tipe pengelolaan konflik manajemen itu harus mampu merendam persaingan yang sifatnya berlebihan atau yang melahirkan konflik yang bersifat disfungsional yang justru merusak spirit sinergisme organisasi tanpa melupakan continuous. Ada 4 tipe pengelolaan konflik yang dapat dipilih dalam menangani konflik yang muncul. Gaya seorang atau organisasi yang cenderung untuk menghindari terjadinya konflik. Hal-hal yang sensitif dan potensial menimbulkan konflik sedapat mungkin dihindari sehingga tidak menimbulkan konflik terbuka. Gaya ini mengumpulkan dan mengakomodasikan pendapat dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat konflik. Selanjutnya cari jalan keluarnya dengan tetap mengutamakan kepentingan pihak lain atas dasar masukan-masukan yang diperoleh. Merupakan gaya menyelesaikan konflik dengan cara melakukan negosiasi terhadap pihak-pihak yang berkonflik sehingga kemudian menghasilkan solusi atau jalan tengah atas konflik yang sama memuaskan. Pihak-pihak yang berkonflik saling bersaing untuk memenangkan. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.